Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketujuh hari ini, kita akan membahas tentang activity dan intent. Activity dan intent ini merupakan sebuah dua komponen penting ya di dalam pengembangan aplikasi Android yang nantinya akan saling terkait dan berperan besar ya di dalam pengelolaan tampilan antarmuka dari interaksi antar bagian dari aplikasi, gitu ya. Nah, kita akan masuk ke topik utama yaitu ada tentang activity. Nah, activity ini adalah salah satu komponen inti ya yang nanti akan bertanggung jawab untuk menampilkan dan mengelola halaman-halaman antarmuka dari sebuah aplikasi. Nah, setiap activity nanti akan berfungsi sebagai sebuah layar ya yang menjadi titik interaksi utama antara si pengguna dan aplikasi. Nah, dengan kata lain, activity ini merupakan sebuah elemen yang akan mewakili satu halaman atau tampilan antarmuka dari si pengguna, yang nanti itu dapat diisi dengan berbagai halaman UI, seperti ada tombol, kemudian teks, gambar, dan lainnya, yang nanti akan mendukung sebuah interaksi dari si pengguna. Nah, kita akan masuk ke set berikutnya ya. Ini ada tentang komponen activity ya. Nah, poin pertama ini ada fungsi utama ya, fungsi utama dari activity. Nah, nantinya si activity ini akan bertindak ya sebagai pengontrol utama untuk semua halaman UI. Ya, di halaman tertentu dan menentukan nantinya logika yang mengatur bagaimana cara pengguna untuk berinteraksi ya dengan sebuah aplikasi. Contohnya ya, misalnya jika si pengguna mengetuk tombol, maka si activity ini akan menangani respon dari tindakan tersebut. Kemudian yang kedua ini ada siklus hidup ya atau life cycle. Nah, di sini di life cycle dibagi menjadi beberapa poin, itu ada apa namanya? On create, kemudian on start and on resume, kemudian on pause, on stop, dan on destroy. Nah, untuk si siklus hidup ini ya atau life cycle ini merupakan sebuah activity yang memiliki siklus hidup life cycle yang dikendalikan oleh sistem Android ya, yang nantinya akan menentukan tahapan apa saja yang dialami setiap halaman ya dari awal hingga aplikasi ditutup atau dihancurkan oleh suatu sistem. Nah, di sini ada tahapan utama ya, tahapan utama di dalam sebuah siklus hidup dari activity ini ada on-create ya. Ini biasanya dipanggil saat sebuah activity pertama kali dibuat. Lalu ada on-start. Nah, ini biasanya saat activity akan terlihat oleh si pengguna. Kemudian ada on resume, ini biasanya saat activity menjadi interaktif dan berada di latar paling depan. Lalu ada on pause. Nah, ini saat activity sedang dalam proses berhenti ya, dan mungkin juga tidak sepenuhnya terlihat oleh si pengguna. Lalu ada on stop. Ini saat activity sepenuhnya tertutup ya dan tidak lagi terlihat. Lalu ada on destroy. Ini biasanya saat activity dihancurkan dan dibersihkan dari sebuah memori. Dan nanti saya akan menjelaskan secara detail tentang poin nomor dua ini ya, mulai dari on create sampai dengan on destroy gitu ya. Kemudian nomor tiga, sini ada penggunaan activity di dalam aplikasi. Nah, setiap layar nantinya ya di dalam aplikasi Android ini biasanya diwakili oleh sebuah activity ya. Misalnya dalam aplikasi belanja mungkin nanti ada activity untuk layar utama, satu lagi untuk layar checkout dan lain sebagainya untuk si profil si pengguna. Nah, masing-masing layar tersebut akan diatur ya oleh activity yang berbeda itu ya. Itu merupakan salah satu komponen penting ya di dalam sebuah activity. Kemudian ini ya yang kita masuk ke lanjutan lagi ya tentang komponen activity, saya akan membahas tentang di poin nomor 2 ya. Nah, yang pertama ya, ini ada siklus hidup life cycle ya. Nah, ini ya ada on-create. Nah, on-create ini biasanya dipanggil saat activity ini pertama kali dibuat ya. Biasanya ini saat aplikasi baru diluncurkan atau pengguna membuka layar baru ya. Di sinilah nantinya tempat kita untuk melakukan sebuah inisialisasi pertama kali ya, seperti memuat data, membuat tata letak layout dan menginisialisasi sebuah variabel. Contohnya misalnya ini ya, pengguna dia membuka aplikasi atau layar tertentu ya, kita bisa memanggil onCat ya, dipanggil, kemudian tampilan diinisialisasi dengan data awal yang dimuat. Lalu ada onStart. Nah, ini biasanya dipanggil setelah perintah onCreate ya. Nah, pada tahap ini
si activity dia akan terlihat oleh si pengguna, tetapi belum sepenuhnya interaktif. Nah, proses ini sering digunakan nantinya untuk mempersiapkan sebuah activity agar siap ditampilkan. Contohnya misalnya ini ya, saat pengguna kembali dari layar lain atau aplikasi ya, dia aplikasi masuk ke layar utama, maka si OnStar akan dipanggil untuk menyiapkan sebuah tampilan yang baru. Kemudian ada on resume ya. Nah, ini biasanya dipanggil ketika si aktivati sepenuhnya aktif ya dan berada di latar depan. Nah, ini dia akan siap ya nantinya untuk berinteraksi penuh dengan si pengguna. Nantinya semua elemen UI ini dapat digunakan sepenuhnya seperti ada tombol yang dapat ditekan. Contohnya misalnya kita si pengguna ya untuk melihat layar, melihat layar. Kemudian ada perintah on resume ini dipanggil, kemudian aplikasi ini dapat dimulai ya mendengarkan input dari si pengguna. Lalu ada on pause. Nah, on pause ini akan dipanggil ya ketika activity akan memasuki latar belakang tetapi belum sepenuhnya hilang dari sebuah layar itu. Artinya ini biasanya terjadi saat si pengguna akan berpindah dari activity lain atau mendapatkan sebuah follow up ya. Contohnya misalnya seperti ini ya. Saat si user ya atau si pengguna nanti ini menerima panggilan telepon sementara, aplikasi dia tetap berjalan. Dan di sini kita dapat menyimpan perubahan yang belum disimpan atau menjeda dengan sebuah animasi nanti ya seperti itu. Lalu ada on stop. Nah, on stop ini akan dipanggil ketika sebuah activity tidak lagi terlihat ya oleh si pengguna. Nah, activity ini bisa jadi ditutup ya sepenuhnya atau hanya ditunda karena si pengguna berpindah ke activity yang lain. Contohnya misalnya ketika si pengguna keluar dari aplikasi ya atau beralih ke layar yang lain ya. Di sini kita bisa menghemat sumber daya atau baterai ya seperti menghentikan pemutaran video atau musik gitu ya. Lalu ada on destroy. Nah, ini dipanggil ketika sebuah activity dihancurkan ya, secara permanen ya, baik oleh si pengguna yang menutupnya secara langsung maupun oleh sistem Android ya untuk menghemat sebuah memori di dalam HP. Nah, semua sumber daya yang dialokasikan ini harus dilepaskan di perintah ini ya. Contohnya misalnya si pengguna ya nantinya akan menutup aplikasi dan semua data yang belum disimpan ini harus diselesaikan. Nah, ini ya merupakan sebuah gambaran ya dari sebuah activity di dalam sebuah Android. Nah, ini ya. Ini kalau kita gambarkan ya secara visual berarti inilah proses di dalam sebuah perangkat Android ya. Ini alurnya seperti ini dia. Mulai dari on create, kemudian on start, on resume, on pause, on stop, dan on restore. Ini ya gambarannya. Oke, kemudian kita masuk ke poin kedua ya, itu ada intent. Nah, di dalam pemrograman Android, intent ini adalah sebuah objek ya yang penting yang akan berfungsi sebagai sebuah mekanisme komunikasi antar komponen aplikasi gitu ya. Nah, dengan kata lain, intent merupakan sebuah jembatan yang dapat menghubungkan komponen-komponen yang berbeda ya di dalam aplikasi atau bahkan antar aplikasi. Nah, intent ini nantinya akan memungkinkan berbagai macam komponen ya seperti ada activity, lalu ada service dan broadcast receiver ya, nantinya untuk berinteraksi satu sama lain ya, di dalam satu aplikasi atau antara aplikasi yang berbeda, gitu ya. Nah, biasanya intent ini ya digunakan untuk memulai aktivasi lain ya di dalam aplikasi Android ya, seperti berpindah dari layar utama ke layar pengaturan atau dari halaman login ke halaman sebuah profil. Namun, fungsi dari intent ini dia tidak terbatas ya pada sebuah navigasi antar aktivitas saja, tetapi si intent ini juga bisa digunakan untuk memulai sebuah service ya atau mengirimkan pesan atau menjalankan aplikasi lain yang bisa menangani sebuah aksi tertentu. Nah, dengan kemampuan dari intent ini ya nantinya si intent ini menjadi sebuah alat ya yang sangat fleksibel dalam menghubungkan berbagai komponen di dalam aplikasi Android gitu ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke cara kerja ya, cara kerja dari sebuah intent. Nah, intent ini akan bekerja ya sebagai perantara ya yang nanti akan menyampaikan sebuah request atau permintaan dari satu komponen ke komponen yang lainnya. Nah, saat aplikasi membuat dan mengirimkan sebuah intent, maka
sistem Android dia akan mengidentifikasi ya komponen yang sesuai nantinya untuk menangani permintaan tersebut gitu ya. Nah, jika intent diarahkan untuk memulai komponen tertentu seperti berpindah ke aktiviti lain, maka si Android dia akan langsung membuka komponen yang diminta gitu ya. Jika intent ini bersifat implisit, maka dia tidak mengarah ke komponen tertentu gitu. Maka sistem akan mencari aplikasi yang lain ya yang biasa menangani permintaan tersebut gitu ya. Misalnya ini ya, jika aplikasi ini ya kita jika aplikasi kita ya nantinya membuat sebuah intent untuk mengambil sebuah foto, maka si Android dia akan menampilkan aplikasi kamera yang tersedia di sebuah perangkat Android gitu ya. Jika ada lebih dari satu aplikasi ya yang bisa menangani permintaan itu, maka si pengguna akan diminta untuk memilih aplikasi mana yang ingin mereka gunakan gitu ya. Bisa kalau kita membuka sebuah file PDF gitu ya, kemudian akan muncul sebuah notifikasi ya mau aplikasi apa yang mau kita buka, apakah nanti apa namanya Word kemudian atau aplikasi PDF ya atau aplikasi PDF yang lainnya. Dia akan memilih alternatif untuk membuka file tersebut. Nah, ini ya, ini merupakan gambaran dari bagaimana sebuah intent itu bekerja gitu ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke sebuah intent ya. Nah, intent, fungsi utama intent ya di dalam pemrograman Android itu, yang pertama adalah sebagai sebuah navigasi antar activity gitu ya. Nah, intent ini biasanya digunakan nantinya untuk memulai dan berpindah antar activity ya. Ini merupakan sebuah penggunaan intent ya, yang paling banyak digunakan ya atau paling umum gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini ya, pada aplikasi e-commerce yang nantinya akan memungkinkan ya menggunakan intent ini untuk berpindah dari halaman utama ke halaman detail dari suatu produk gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada mengirimkan data antar komponen gitu ya. Nah, intent ini nantinya akan memungkinkan pengirim data antar komponen. Misalnya kita bisa untuk mengirimkan sebuah informasi ya, informasi pengguna dari halaman login ke halaman profil dengan menambahkan data pada intent yang menggunakan metode itu ada put extra gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita akan ini ya memulai service atau komponen yang lain. Nah, selain activity, intent juga bisa digunakan nantinya untuk memulai sebuah komponen lain ya seperti service. Contohnya misalnya ini ya, penerapannya adalah intent yang memulai sebuah layanan service di latar belakang ya untuk melakukan pemutaran musik atau pengunduhan sebuah data atau file. Kemudian nomor 4 ini ada interaksi antar aplikasi. Nah, intent nantinya dia akan memungkinkan ya sebuah aplikasi ini untuk berinteraksi dengan aplikasi yang lainnya. Misalnya kita bisa membuat aplikasi ini ya aplikasi Anda yang nantinya untuk membuka aplikasi lainnya untuk menampilkan sebuah peta ataupun mengirim email. Nah, dalam hal ini nantinya aplikasi tidak perlu untuk memiliki beberapa komponen tersebut, ya, tetapi nanti dia bisa mengirim permintaan ke aplikasi yang memang bisa menangani tugas tersebut. Nah, itu ya ini merupakan ada fungsi dari intent. Yang empat fungsi ini yang paling berperan penting ya di dalam penggunaan intent untuk pengembangan dari aplikasi Android. Mungkin adik-adik semua sudah pernah lihat ya atau pernah lihat di aplikasi masing-masingnya. Oh, seperti ini rupanya cara kerjanya. Nah, itu merupakan fungsi dari intent gitu ya. Nah, ini ya, ini gambarannya ya. Jadi kalau misal kita login ya, dia akan berpindah layar ya, atau misalnya seperti ini dia. Jadi dia perpindahan layar dari satu ke yang lain. Nah, itu merupakan dari fungsi dari intent. Oke, kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis intent ya. Nah, jenis intent ya di dalam Android ini ya, intent dia terbagi menjadi ada dua jenis utama ya. Yang pertama itu ada explicit intent. Nah, ini merupakan salah satu tipe intent yang digunakan ya di dalam pengembangan aplikasi Android ya untuk berpindah antar activity. Nah, dengan adanya intent explicit ini nantinya kita bisa mengarahkan aplikasi ya untuk memanggil activity atau komponen lain ya secara spesifik, baik di dalam satu proyek aplikasi yang sama maupun yang berbeda. Nah, pada contoh misalnya seperti ini ya, ada sebuah tombol about ya, about application di mana nantinya di main activity ya, saat tombol ini diklik maka si intent explicit ini dia akan memanggil second activity yang nanti akan berisi sebuah keterangan tentang aplikasi tersebut gitu ya. Nah,
Intent implisit ini biasanya digunakan ketika kita ingin berpindah dari satu activity ke activity yang lain ya, yang sudah diketahui tujuannya. Nah, penggunaan intent explicit ini sangat membantu nantinya di dalam mengarahkan si pengguna ya ke halaman tertentu di dalam sebuah aplikasi ya, seperti halaman tentang aplikasi, kemudian ada pengaturan ataupun nantinya sebuah informasi yang lainnya yang sudah diatur secara spesifik oleh si pembuat programnya nantinya. Nah, ini merupakan contohnya ya. Kalau misalnya kita klik salah satu tombol, dia akan menuju ke halaman yang berikutnya atau ke activity yang lainnya ya. Ini merupakan jenis intent yang nomor satu yaitu ada explicit intent. Oke, nah kemudian kita masuk kedua ya. Ini ada tentang implicit intent ya. Nah ini implicit intent ini merupakan suatu ya tipe intent yang nanti akan digunakan untuk memanggil fitur ya atau aktiviti lain yang sudah ada di dalam sebuah sistem Android tanpa nantinya menentukan bagaimana secara langsung ya sebuah kelas ini yang akan dipanggil. Nah, intent implicit ini ya nantinya akan memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi ya dengan fungsi yang disediakan oleh si aplikasi yang lainnya. Seperti nanti kita bisa membuka browser, kemudian menghubungi nomor telepon, mengirim email atau aplikasi di lokasi di sebuah peta atau di map. Nah, dengan adanya intent implisit ya ini makanya kita nantinya bisa ya untuk menentukan sebuah aksi yang ingin dilakukan, misalnya membuka halaman web atau melakukan sebuah panggilan telepon ya tanpa menyebutkan aplikasi tertentu ya yang akan menanganinya. Maka si sistem Android yang akan memeriksa ya aplikasi mana yang dapat menangani aksi tersebut ya dan menampilkan pilihan ya kepada si pengguna jika ada beberapa aplikasi yang mendukung aksi yang akan dimintanya. Nah, ini contohnya ya. Ini salah satu contohnya ya. Kalau misalnya kita klik telepon, dia akan menuju ke kontak ya, ke kontak ya. Kita bisa mengetikkan nomor teleponnya. Lalu kalau misalnya kita klik yang internet browser, dia akan menuju ke halaman browser ya, ke halaman browser seperti ini ya. Kalau telepon, kita klik telepon, dia akan menuju ke halaman yang ini. Tapi kalau kita klik yang internet browser, dia akan menuju ke halaman yang ini. Lalu juga yang ini ya, kalau about juga dia akan menuju ke halaman about tentang aplikasi ya yang saya jelaskan tadi. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan mencobakan untuk mempraktekkan ya beberapa contoh yang sudah dijelaskan tadi ya. Artinya, setelah melakukan praktek nanti ada beberapa tugas yang harus dikerjakan nantinya untuk memastikan pemahaman dan penerapan materi yang telah dibahas. Oke, itu saja dari saya ya untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.